Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif dari Aceh. Malam ini sekitar jam 7:17, saya mau persiapan untuk melakukan perjalanan penempuhan brevet pendidikan keterampilan malam. Nah, di sini saya sudah punya beberapa lembar peta. Nah, ini sama petanya. Nanti yang pertama saya mau buat jalur. Kemudian peta yang kedua nih, nanti saya mau menunjukkan sudah sampai mana posisi saya berjalan. Oke, ini saya menjelaskan rutenya lewat mana aja yang mau saya tempuh dari titik awal sampai titik terakhir saya melakukan perjalanan malam ini. Oke, di sini saya mau sedikit memberitahu rute perjalanan yang udah saya print melalui aplikasi Kaltopo. Nah, titik awal saya itu berada di sini. Oke, di sini di mana posisi tepat berada saya pengambilan video ini. Oke, kemudian saya akan melakukan ini jalan raya. Mungkin kurang jelas, sorry ya. Ini ada jalan raya, nah ini jalan raya. Saya nanti akan melewati jalan raya ini. Nah, kemudian di sini ada persimpangan, di mana di sini ada kantor polisi atau polsek, dan di sini ada kantor Koramil. Nah, saya akan melewati jalan ini. Nah, kemudian di sudut ini itu ada puskesmas, ya. Puskesmas. Kemudian saya menuju ke kemari, belok sedikit kemari, dan ini adalah pusat pasar. Nah, ini adalah pusat pasar di kecamatan Kecamatan Janggung Jeget. Nah, kemudian setelah dari sini saya melakukan perjalanan ke ke atas ya. Kalau di sini konturnya itu menanjak. Nah, saya melakukan perjalanan ke atas. Nah, di sini tuh tepat bekas puskesmas lama. Ya, sebelum dipindahkan kemari, di sini puskesmas lamanya. Nanti saya akan beritahu juga. Kemudian setelah dari sini, nah ini ada jalan perkebunan warga. Nah, saya akan melakukan jalan sini, kemudian belok kemari. Nah, di mana ini ketemu jalan raya lagi. Nah, di sini di lokasi perkebunan warga ini cukup rawan ya, malam-malam itu cukup rawan karena banyak hewan-hewan liar yang memasuki perkebunan warga. Yang paling sering dijumpai itu adalah seperti babi. Nah, babi liar tuh banyak melintas kawasan ini. Nah, mudah-mudahan ketika saya melakukan perjalanan nanti tidak ada hewan buas yang melintas. Nah, setelah dari sini saya keluar menuju ke jalan raya. Ini jalan raya. Ini sebenarnya jalan raya ini. Nah, jalan raya saya terus melakukan perjalanan kemari di sini. Nah, setelah dari sini jalan terus kemari, dan di sini itu ada danau. Ya, ada danau. Saya kurang tahu apa nama danaunya itu, terbentuk danau itu karena apa saya kurang tahu juga. Nanti kalau memang saya cari tahu, saya cantumkan di bawah video ini. Nah, kemudian terus lanjut perjalanan ke mari, dan nanti di titik ini ada pos Polhut. Nah, pos Polhut itu belum difungsikan, masih nggak terbengkalai juga sih. Oke, lanjut perjalanan ke sini. Nah, dan terakhir itu saya berada di sini, dimana ini titik ini itu merupakan kebun dari teman saya, yang setelah saya cari informasi di situ banyak hewan-hewan nokturnal seperti ular, kalajengking, dan kelawar. Ya, mudah-mudahan salah satu dari hewan itu kita jumpai untuk penempuhan brevet kualifikasi keterampilan malam ini. Nah, dari
titik saya mulai perjalanan ini, kita akan melewati kampung yang namanya Kampung Jeget Ayu, ya, Kampung Jeget Ayu. Kemudian ini perbatasan wilayah Kampung Jeget Ayu. Ini Kampung Jeget Ayu. Dan bagian sini itu udah masuk kampung lain, di nama kampungnya itu Kampung Payatunggal, ya. Masuk Kampung Payatunggal. Kemudian wilayah ini wilayah Payatunggal. Nah, kemari itu wilayah Payatunggal. Dan sebelah sini itu memasuki kampung namanya Kampung Payadedep. Nah, kemudian kita melakukan perjalanan kemari itu sampai di titik ini itu ada namanya itu Kampung Bukit Sari. Nah, jadi saya melakukan perjalanan itu melewati beberapa kampung, salah satunya Kampung Jeget Ayu, Payatunggal, Payadedep, dan Bukit Sari. Nah, nanti titik terakhirnya itu saya berada di Bukit Sari. Oke, ikuti terus video ini karena saya mau siap-siap untuk melakukan perjalanan malam ini. Oke, ini sekitar jam 19.40. Saya melakukan perjalanan mulai dari rumah, dari titik yang sudah saya tentukan tadi. Dengan kondisi yang memang sangat gelap. Dan ini di belakang saya ini jalan raya. Dan ini saya melakukan perjalanan dari rumah. Oke, ikuti terus di titik-titik yang akan saya tentukan nanti. Nah, sekarang saya udah berada di titik persimpangan ini. Persimpangan ini dimana sebelah ini adalah jalan raya. Dan kemudian itu ada kantor Koramil. Oke, ini ada kantor Koramil, dimana di posisinya itu tepat di titik yang saya tandai. Kemudian agak ke atas sebelah Koramil itu ada kantor Polsek yang mungkin nggak kelihatan dari sini. Nah, ini kita sudah sampai di Puskesmas Kecamatan Janggung Jeget. Dimana posisinya itu kita sudah berada di titik yang ini. Nah, saya akan melakukan perjalanan lagi untuk menuju ke pusat pasar Kecamatan Janggung Jeget. Oke, saya udah sampai nah ini pusat pasarnya. Ini nggak kelihatan karena terlalu gelap. Di depan itu ada Masjid Raya Kecamatan Janggung Jeget. Nah, posisi kita itu sekarang tuh di persimpangan ini. Nah, tadi rutenya ini kita sudah sampai di persimpangan ini. Dan ini adalah pusat pasarnya di sini. Dan ini ada lokasi masjid. Kita melakukan perjalanan itu kurang lebih sekitar mungkin sekitar 3 menitan atau berapa menitan itulah. Ya, oke, kita lanjutkan lagi untuk melakukan perjalanan malam ini. Oke, kita sudah sampai di persimpangan ini. Dan di depan situ, nah di antara rumah dan rumah itu tuh ada lorong ke kanan. Kita nanti bakal melakukan perjalanan ke situ. Dan ini adalah lokasi Puskesmas lama. Ya, Puskesmas lama yang sekarang itu udah dipindah ke lokasi di titik ini. Oke, kita sekarang sudah sampai di persimpangan perkebunan warga yang lumayan banyak babinya. Nah, kita sudah sampai di titik ini. Nah, di titik ini yang ini merupakan perkebunan warga yang sangat rawan babi melintas. Nah, oke, ini ada persimpangannya. Ini persimpangan. Nah, kita sudah di titik persimpangan ini. Dan kita sekarang mau menuju ke arah sini.
ya. Nah, kita sudah melewati jalan itu tadi. Alhamdulillah tidak ada babi. Nah, ini perkebunan warga. Oke, alhamdulillah kita sudah sampai di persimpangan jalan utama. Belakang saya itu adalah jalan menuju ke perkebunan yang sudah kita lewati tadi. Nah, sekarang saya udah sampai di danau yang mungkin memang danau nggak kelihatan karena minimnya pencahayaan yang ada di kawasan seputaran ini. Tapi kita lihat di situ ada satu rumah warga yang memang bertempat tinggal di daerah itu. Oke, kita kurang lebih melakukan perjalanan sekitar 20 menitan atau 22 menitan lah melakukan perjalanan. Nah, estimasi waktu kemungkinan sampai di titik pemberhentian sekitar 50 menitan atau lebih lah ya. Mudah-mudahan target malam ini kita mendapatkan satu hewan nokturnal yang betul-betul tugas dalam penempuan brevet ini. Kita udah sampai di pos Polhut. Nah, pos Polhut ini letaknya itu di seputaran ini. Mungkin di tikungan ya, di sini. Polhut itu berada di sini. Nah, tadi danau kita berhenti tadi di sini. Nah, kita berhenti di sini di danau, kita melakukan perjalanan kurang lebih 28 menit. Oke, kita akan mau lanjut perjalanan dari sini ke titik pemberhentian kita yang terakhir. Mungkin durasi waktunya lebih dari 30 menit. Oke. Nah, untuk kita lanjutkan lagi perjalanan ya, supaya cepat sampai di titik pemberhentian dan kita cepat istirahat untuk mencari hewan-hewan nokturnal yang bakal kita jumpai nanti di sana. Oke, kita udah sampai di rumahnya. Nah, itu rumah kebunnya, dan ini kita ada di jalan raya. Oke, sebelum kita melakukan pencarian hewan nokturnalnya, di sini saya mau ngasih tahu sebelum saya ngecek tadi, ngelihat suhu di sini lumayan dingin di sekitar ada orangnya guys, sekitar 16 derajat. Nah, oke, terus sampai. Assalamualaikum. Nah, ini proses pencarian hewan nokturnal seperti kalajengking, kemudian kelabang, bahkan ular juga terkadang terdapat di tumpukan-tumpukan kayu yang sudah lapuk seperti ini. Ya, kita cuma dapetin gigi babi. Ya, ini gigi bagian atas dari babi. Namun kita nggak ngejumpain hewan nokturnalnya. Nah, di sini
kita bisa lihat ada hewan bukan kelabang, tapi dia ini mirip kelabang. Nah, saya nggak tahu hewan apa, tapi saya cuma dapetin ini gigi dari babi. Kayaknya kita stop pencarian karena untuk sementara ini cuaca cerah, musim kemarau, jadi ada kemungkinan seperti kelabang, kalajengking itu tidak keluar di musim yang kemarau, kecuali kita melakukan pencarian itu di musim yang lembab, apakah penghujan atau yang memang intensitas airnya itu cukup tinggi. Oke lah, cukup sekian proses pencarian hewan nokturnal di malam ini untuk perempuan brevet di Trump. Saya Arif dari Aceh, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.